Halo, selamat malam semuanya. Turtle Box, selamat malam Turtle Box. Brian Wauran, selamat malam. Ib Hasan, selamat malam. Sahid, selamat malam Sahid. Dermawan Beta Indo, selamat malam. Gadingir, selamat malam. Juni Abbas, dan segala macam. Gi Christian, selamat malam. Sebentar lagi kita bakal live Instagram bersama Urban Squad Farm ya. Jadi kita mau ngomongin soal how to breed sulcata. Itu dia tuh. Jadi buat yang penasaran gimana sih caranya kita kalau mau ngebreed sulcata itu tips-tipsnya seperti apa, step-stepnya gimana. Tungguin ya sebentar lagi ya. Kurang dari 3 menit lagi. Nanti kita menunggu bosnya dari Urban Squad Farm dan juga dari Urban Tortoise join di live Instagram kita. Sebenarnya kayak seru ya kalau live sambil megang torto ya. Tapi tempat gue live sekarang tuh di kamar soalnya ruangannya ber-AC. Kalau bawa torto kayaknya agak kasihan ya. Kalau mau live deket tandangnya dia baik nyamuk bos. Gue naruh tortonya di outdoor soalnya. Semi outdoor lah, jadi di teras rumah gitu. Jadi kalau kita live di sana satu gelap, nggak bisa pakai lampu lah, nggak masalah kalau gelap ya. Panas, iya panas dan nyamuknya itu sih yang susah. Dan gue tuh kan juga ada ikan, ada koi di belakang. Jadi suara filter koi itu lumayan ganggu sih. Jadi kalau live di sana pasti susah. Om, apa bener isar pilek lama sembuhnya? Ya nggak juga sih, tergantung perawatan seperti apa dan tergantung pileknya segimana. Suhu sih kalau pertama, kalau pilek suhu dulu tinggiin. Ya jadi pastiin suhunya tuh tinggi dulu, sama dipisahin dulu sama torto lain. Kalau torto ada yang sakit dipisahin dulu di karantina. Suhunya tinggiin, bikin 34 aja nggak apa-apa, 34. Ya UVA UVB full, terus tunggu reaksinya seperti apa. Jangan lupa pagi juga dijemur agak lamaan, 15 menit 20 menit oke. Kalau pilek nggak usah rendam dulu, ntar malah makin pilek ya kan. Sebenarnya asal dia masih mau makan aja. Kalau dia masih mau makan sih insya Allah masih nggak apa-apa ya, tinggal tunggu proses aja. Kalau emang misalnya dalam waktu seminggu 2 minggu masih nggak sembuh juga, baru mulai pakai obat pilek lah ya, Reptilnus dan sebagainya, silakan dipakai. Kalau gue sih sebenarnya kalau menangani torto yang pilek pakai gitu-gitu untuk opsi terakhir ya, pakai kayak Reptilnus, pakai kayak segala macam obat. Pertama pasti yang gue pikirin suhu dulu, jadi suhunya gue tinggiin dulu, pakai jemur matahari pagi dulu, jadi yang alami dulu aja gitu ya. Oke, sambil menunggu Urban Squad Farm masuk, yang mau nanya juga silakan, nanti dipersilakan langsung aja bertanya di kolom komentar. Oke, udah mau masuk sebentar lagi. Oke, kita lagi menunggu Bro Wem masuk ke dalam IG Live ini. Widih, Halo semuanya. halo bro, Halo Bro Radit. apa kabar brother? Baik, baik. Gimana? Sehat pak? Sehat, sehat. Habis ke tempat Alhamdulillah. Imam Darto kayak kemarin nih. Iya ya. Iya, mampir bentar tempat Imam Darto main-main kemarin. Lo bawa ini lo ya, bawa sulcata gede lo ya. Iya, jantan gedenya dia mulia katanya. Yaudah kita bawain. Oh. Oke, sip lah kalau begitu. Udah bergabung untuk Urban Tortoise dan juga Urban Sport Farm di
IG Live Auditor sekarang. Jadi akan kita mulai untuk sesi malam ini, di mana kita malam hari ini bro bakal ngomonginnya fokusnya adalah seputar ngebreed sulcata ya. Ya, jadi kita fokusnya Oke. seputar breed sulcata. Jadi yang mau nanya juga boleh, tapi sesuaikan sama topik yang lagi dibahas. Jangan nanya soal torto lain, jangan nanya soal hal-hal lain dulu. Kita fokus kepada breed sulcata nih, bersama pemilik dari sulcata farm terbesar di Jakarta, Edan. Saja Oke lo. Pak, kalau kita mulai ngobrol-ngobrolnya, sebenarnya gue penasaran awal mulanya. Nah ini dia nih. Pertama kali lo mulai ngebreed sulcata tuh gimana sih Pak? Awalnya tahun berapa? Terus lo gimana? Lo coba-coba dulu, gagalnya berapa kali? Apa gimana Pak? Oke. Jadi awalnya sih sebenarnya coba-coba dulu ya. Oke. Kebetulan kan di atas rumah gue itu kan posisinya dak gitu ya. Oke. Jadi ada space kosong, Lapang gue tuh ya. tes dulu pertama itu ya, gue tes itu di 2 pasang dulu, Nah, 2 pasang dan ya gue coba dua pasang tekunin size berapa tuh Pak? akhirnya jujur sih size kecil ya, 41, Oh, yang masih betina yang maklum. nelur itu hanya 41. Oke, oke, oke. Betul, betul. Terus. Ya, jadi ya pas dari situ berhasil Ya. nelor, akhirnya bisa netes juga, ya di situ udah mulai agak-agak over PD tuh. Nah, akhirnya Terus? ya cobalah gitu kan, karena kan ya Oke. kalau 2 itu kan ya agak kelamaan lah ya gitu kan, Ya. betinanya. Jadi ya coba ekspansi, akhirnya ya kita bangun dari tanah kosong. Oke. Ya untuk pembangunan sih kita nggak gimana-gimana lah, sangat simpel, sebulan itu jadi sih. Ya. Baru kita import indukan barengan semua gitu. Oke. Awal mulanya. Oke, Ya. berarti si sulcata farm lo itu sebenarnya itu karena baru ya? Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke, 1,5 Iya, tahun. betul. Oke, jadi lo yang awalnya pertama kali cuman coba-coba masih di atap rumah, terus jadi tuh ya, terus jadi, Betul. terus lo akhirnya mau mencoba untuk ekspansi dan lo akhirnya apa namanya? Kalau yang sekarang tuh farmnya bukan di rumah lo kan? Bukan, Oh bukan. bukan, Tapi rumah lo nggak sendiri jauh lo dari jadiin rumah. lo jadiin farm gitu ya? Iya. Oke, oke. Pas lo mulai pertama kali ngebreed sulcata lo itu yang 40-an cm itu lo Hmm. awalnya gimana Pak? Lo prosesnya lo YouTube dulu mekanismenya gimana? Apa lo sebenarnya udah riset dulu caranya untuk ngebreed? Apa emang nggak ada rencana itu, coba-coba aja tiba-tiba kok malah keluar teloran nih, apa gimana Pak? Awal mula sih banyak-banyak baca juga di YouTube, di forum-forum luar ya. Ya, Eh, ya banyak-banyak inilah dari YouTube gitulah, dari farm-farm luar, farm-farm oke. ya, mungkin nonton Irfan Hakim juga kan, dia Ya. udah banyak juga Udah gitu banyak. kan, jadi ya Oke, betul. dari gitu ya. Eh, Mm-mm. kalau sampai sekarang berarti 1,5 tahun ke belakang lo udah menghasilkan berapa berapa telur tuh Pak untuk sulcata Pak yang udah berhasil lo breeding? Eh, Sekitaran. jadi kalau kalau misalnya awal 7 bulan pertama sebenarnya jujur zong ya, 7 bulan awal Oke. itu kan karena dia import dan WC, kebetulan Ya. kan perbaikan gizi itu perlu dulu. 3-4 bulan terakhir itu telur kita udah 250 sampai 300 lah, itu. Wow. Itu Itu ya, dari berapa indukan Pak? Segitu Pak? sekitar 8 sampai 9 indukan lah. 8-9 Gitu. indukan. Oke. Jadi 7 Ya, bulan awal tuh zong dulu cuman tuh ada ya? yang ya, karena enteng-enteng sekali kalau kalian belinya import tuh, waduh. Kopong, bener-bener kopong ada isinya itu. Gitu ya. Jadi 7 bulan tuh lu kasih makan dulu, dia makan enak dulu gitu ya. Ya, perbaikan gizi dulu lah, gitu Perbaikan gizi kan. dulu ya. Obat cacing dulu. Iya. Ya. Oke. Ini sambil kita ngobrol, sambil kita baca, kalau udah ada yang nanya soal ngebreed, boleh kita langsung kita jawab ya. Oke, ini dari Oh, David. David bilang, media pasir paling bagus, pasir atau tanah apa Om untuk breed sulcata?
Kalau saya lebih suka pasir ya, Pasir. Ya gue lihat karena kemarin di YouTube lu ya, yang lu nungguin ada yang satu bertelur itu ya. ya Pakai pasir lu itu ya. betul, Kalau kalau pasir tuh pasir apa betul. sih, Pak? Pasir apa aja bisa? Pasir, pasir apa aja? Saya Oh, pakai pasir Bangka ya, tapi diayak dulu biar ya. kerikilnya diminimalis lah. Gitu. Oke, oke, oke. Oke. Pasir berarti pasir-pasir apa aja ya sebenarnya bisa ya. Betul, Oke. bisa. Dari Nino, dia bilang, emang sulcata itu kalau mau breeding syaratnya apa aja? Mohon bantuannya ya, aku banyak jumboan. Tuh, syarat untuk ngebreed Pak, sulcata Pak. Basic-basicnya aja Pak. Basic-basicnya satu, yang penting size sudah mencukupi ya. Size Kalau size itu berapa sih Pak? mencukupi. Kalau size itu berapa? Size itu start dari 41 up sih yang saya saranin ya. Kalau hitungannya berarti size ya. Sebenarnya Kalau usia sulcatanya nggak ngaruh ya. Lihatnya size usia aja. 5-6 tahun atau size. Jadi Oke. yang ini dulu itu. Oke, oke, siap. Terus. Nah, tapi diingat juga sebenarnya size 38 itu untuk dipaksa sebenarnya bisa, tapi pasti hasilnya akan kurang lah gitu. Ya. Oke, oke. Jadi jawabannya 40 size, 40 cm up lah. 40-an tuh jantannya betina sama-sama segitu apa jantannya 40 Sama, jantannya 30-an sama-sama ya sekitar segitu ya. sama, ya. Oke. Oke, gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Nino. Terus tadi juga udah menjawab pertanyaan John berarti. Terus pertanyaan dari Jonathan, nggak ngebreed ini Pak, Sulbino Pak? Eh, ini sih jujur lagi coba ngumpul-ngumpulin nih, kemarin kan Widih, udah dapat 4 widih. ya. Mantap. Tapi masih jauh, size-nya masih size 16-an gitu kan. Itu masih Masih ya panjang perjalanan ya. long, masih jauh sekali, Iya, ya. masih 4 Long way tahun, to 4 go tuh, tahun. 19 cm. Oke. Oke. Sulcata. Kalau misalnya gini Pak, misalnya kita udah punya indukan nih jumbo ya, 40-an up gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita mau mulai ngebreed tuh cuman sepasang tuh bisa nggak sih Pak? Maksudnya cuma ada satu jantan, satu betina. Apa harus misalnya satu jantan minimal ada 3 betina di situ baru dia bisa kawin apa gimana? Bisa satu banding satu itu bisa. Oh, itu Hanya bisa ya? sepasang itu pair bisa. Oke. Balik Jadi lagi ke sebenarnya jantannya. nggak perlu nyetok banyak ya Pak ya kalau untuk awal ya. Betul ya. Oke. 1 banding 1 bisa ya. Oke. Satu banding satu bisa. Si pejantan itu dia ini nggak sih? Dia milih betinanya. Apa sebenarnya dia kalau ada betina disikat aja? Apa mungkin dia milih yang ini dia nggak mau dia butuh yang lain kayak gitu nggak? Kalau jantan itu sama kayak laki-laki kali ya mungkin ya, semua juga disikat. Kalau jantan, justru Ya. betina itu yang sebenarnya lebih milih-milih, dia lebih sering Gitu nolak. ya? Jadi saat itu Dia bisa gabung itu, kabur-kabur gitu berarti ya? ya dia kabur-kabur itu digagalin terus itu, kayak gitu. Oke. Jadinya nggak masuk-masuk terus, kayak kejar-kejaran, seret-seretan itu. Oh, Nah, jadi malah faktornya di betinanya ya. Kalau jantan mah aman-aman aja ya Pak ya? aman, ya betul. Oke. Oke, lanjut lagi. Untuk dari Aditya, dia bilang prepare untuk inkubatornya, untuk breeding, ordernya di mana ya Om? Tuh, order inkubator Pak. Lo bisa share nggak? Inkubator ya, inkubator itu soalnya yang saya pakai itu buatan sendiri ya. Mungkin udah pernah lihat kayak pada umumnya pakai showcase kulkas yang kayak di Indomaret, kita custom. Yang penting itu utamanya sih kita jaga suhu, pakai thermostat, dijaga suhunya. Ya balik lagi ke suhu yang kalian mau ya. Kadang itu sebenarnya ada triknya kalau kalian mau ciptain male apa female. Ya. Gitu. Jadi ya suhu 33,1 kita jaga. Humidnya itu kadar lembab kita jaga di 70-80. Itu aja 70, sih. 80. Segituan lah ya. Ya, segituan. Dari Felix, satu induk sulcata bisa hasilin berapa butir telur? Yang hasilin sebenarnya, ya coba Pak dijawab dulu Pak. Satu induk sulcata betina bisa hasilin berapa telur Pak? Dari start paling kecil itu ya, itu start paling dikit saya dapat itu 14. Kali telur tuh ya?
Iya, sekali 14. nelor. Paling dikit tuh Untuk ya? yang saya paling dikit, Paling yang dikit. saya pernah alami, ya. Tuh. Oke. Untuk tuh ngikut size sih kalau itu ya. Hmm. Tuh. Oke, Ada oke. yang kalau size udah 80 cm, telurnya bisa 50, itu bisa sekali. Wow. Kalau betina udah 80 ya, itu Ya, bisa. ya, ya. Bisa ya. Kalau untuk prosesnya Pak, kalau misalnya katakanlah yang tadi itu yang 14 telur tuh prosesnya berapa lama tuh sampai dia selesai selesai menetaskan telur ya? Lama kayaknya ya? Eh, oh, pas dia benar-benar netesinnya, Iya, iya, keluarin iya. telurnya. Paling cepat itu sekitar 20 menit, paling lama bisa 4 jam. Iya. Gitu. Oke, Ya, terus jadi terus nungguin sampai kita tahu kalau udah selesai telurnya gimana? Emang ditungguin aja terus gitu ya? nanti kita lihat aja nih kalau dia kan main di kaki belakang ya untuk Iya, ngegali. iya, iya, iya. Nah, kalau kaki belakangnya itu arahnya sudah kebalik, berarti dalam arti kakinya mau menutupi lubang itu lagi, itu tandanya dia Oke. udah kelar. Oke. Ya, kan kalau Jadi dia jadi mau buang, di situ kuncinya ya. Saat dia ya kakinya udah mulai menutup-nutup pasir lagi, nah itu artinya dia sudah mau selesai udah untuk bertelur ya. selesai. Oke. Tuh. Dari Ona Ovid Tortoise, mau nanya kira-kira modal buat indukan berapaan? Modal buat indukan. Eh, Kalau di lu jual ini nggak sih? Jual indukan nggak sih Pak? Di tempat lu? sekarang sih enggak ya, sekarang Enggak kita ya, lu keep lagi dulu. proses semua ya. Ya, Berapaan tuh kalau harga? Gue nggak tahu nih kalau harga sekarang berapa indukan. harga indukan itu sekitar ya 18 sampai 25 lah ya, Ya, tergantung segituan lah ya. size-nya dulu. Segituan ya, segituan Mhm, ya. gituan. 18 sampai 25-an lah ya. Oke, Iya. terus dari Burhan, gimana caranya menyiasati sulcata yang bertelur tapi nggak ketahuan ngubur telurnya? Oke. Oke, kalau pengalaman saya pribadi sebenarnya mereka itu sih selalu nelor di pagi sampai sore ya, nggak pernah saya tangkap mereka nelor satu di malam hari. Ya. Kedua, selalu standby CCTV. Oke. Ketiga, itu tempat saya nelor, itu saya buat jendela, jadi di mana kiper tidur itu jendelanya view-nya tuh bukan outdoor, bukan taman, tapi Oke. pasir. Jadi dia bisa Oke. ngintip-ngintip kalau ada tiba-tiba yang keluar gitu. Ya, Oke. kita Oke. minimalis lah. Gitu. Oke. Lu sejauh ini 1,5 tahun ini lu pernah kejadian nggak? Lu ada sulki lo yang nelor tapi lu nggak tahu dia di mana nelornya? Untungnya sih belum pernah sih, Belum pernah ya, selalu selalu standby. pasang sama CCTV, ada yang standby kayak gitu-gitu ya. Ya, apa Oke. itu? Em, kalau kalau dari ini Pak, kalau dari musim kawinnya sulcata tuh gimana? Musim hujan nggak? Sama kayak yang lain juga apa gimana? Apa nggak juga kalau Nah, sulcata? dia ngikutin iklim Indonesia ya. Jadi kalau misalnya lagi musim panas, mereka itu musim kawin. Oh gitu. Musim musim hujan itu musim nelor. Oh, musim panasnya kawin, musim hujannya nelor. Ya, jadi kalau udah mulai sering hujan tuh kita udah sering standby lah kipernya. Gitu. Udah ya, biasanya ada. Ada ya. Kalau misalnya Ada aja. dari saat proses Selalu. dia kawin menuju ke proses dia bertelur tuh berapa lama tuh Pak? 4 minggu. 3-4 4 minggu. minggu. Sebulan lah ya. Iya, iya. Oh, jadi nggak lama juga sebenarnya untuk ditunggu ya. Proses dia netes telurnya itu yang bikin nggak Iya, sabar sebenarnya. netesnya itu yang lama ya. Kalau dari saat telur udah netes, taruh di inkubator, nah itu nunggu sampai akhirnya netes berapa lama Pak? Berapa bulan? 4 bulan lah ya, 4 bulan 120 ya. hari. Ya, tarik tengah rata-rata 120 hari. Oke, 4 bulan ya. Netes, oke. 4 sentian gitu ya kalau untuk size baby-nya ya. Ya, 4 cm, 4 cm. Iya, 3-4 cm. Oke. Tadi sudah di inkubator sudah dijawab. Terus masa bunting sulcata berapa lama sampai bertelur? Tadi juga udah dijawab. Terus dari inkubasi telur sampai netes butuh berapa lama? Tadi udah jawabnya 4 bulanan. Terus ciri-ciri kalau indukan udah bunting tuh gimana? Udah berhasil bunting tuh gimana? Ada ciri-cirinya nggak, Bos? Oh,
sulcata yang udah Ciri-cirinya udah positif ya, misalnya itu ya. satu, nafsu makan berkurang. Oke, nafsu Nafsu makan berkurang. makan, Oke. nafsu makan dia berkurang, dia lebih nggak aktif, dan yang paling jelas itu adalah dia keliling-keliling, gali-gali terus ya. Oke. Dia cari sudut-sudut, cari spot, semua dia menggali. Habitnya agak kelihatan lah, agak agak aneh gitu habitnya. Hmm. Kayak nyari sudut-sudutan, nyari spot. Kadang dia kan buat ngegali, dia cari terus itu tempat. Oke. Agak agak nggak aktif, makannya jadi nggak nafsu makan lagi, sama itu ya dia mulai mencari-cari spot untuk menggali-gali kayak gitu ya paling Tuh, kalau untuk lihat ya. yang Biasa, kebun. biasa dia menyudut lah, karena dia mau nelor itu biasa di sudut. Jarang dia lahir di tengah-tengah. Pernah sih satu kali, cuman Ya, sisanya semua itu selalu cari angle sudut ya. sudut ya. Kalau kalau Iya, kalau ada sulcata betina yang lagi bertelur itu mungkin diganggu sama sulcata lainnya nggak sih Pak? Apakah harus sering. dipisahin dulu dari yang lain? Sering ya kayak gitu ya? Jadi kalau untuk Kalau kamar saya gimana? pagerin jadi. Oh dipagerin, Kalau oke. saya ya yang lagi nelor, karena kan kalau kita pindahin yang lainnya kan kebanyakan, jadi PR kita Pak. pagerin aja. Jadi lu pagerin gitu Kasihan ya? kipernya. Ya, kita Oke. pagerin. Karena Sering bahaya ya kalau diganggu. enggak ya, bisa diinjak-injak dan bisa diganggu ya. Ya, diganggu, nanti dia ketahan bisa egg bending juga. Oke, oke. Oke, siap. Dari Vans, dalam 1 tahun bisa berapa kali bertelur, Pak? Satu betina dalam setahun. Paling paling minim itu 3 ya, 3 sampai 8 bisa. Oke. Dalam setahun tuh Paling ya, segitu 3 ya. dalam setahun. Ya. Dan uniknya mereka hanya cukup 1 kali kawin. Oke. Cukup Tuh. 1 kali kawin, bisa kayak gitu langsung. Bisa 5 kali clutch lah gitu dia bisa Oke, oke. produksi. Bisa. Oke, dari Riana, suhu dan humidity lingkungan yang ideal untuk keep baby dan indukan sulcata berapa sih, Bang? Humidity dan suhu lingkungan, Pak, yang ideal untuk sulcata. Hubungan ya. Sulcata sih saya jaga aman di 31 ya, Ya, untuk suhu ya 31, dengan catatan ya ada spot yang panas, ada yang lebih betul, betul, satu betul. itu lah ya buat Ya, dia shade-nya atau hiding cave lah. ya, ya. Kalau lembab itu ya saya jaga di sebenarnya kering ya kalau sulcata ya. Ya, ya, Saya malah nggak kasih tempat minum, nggak kasih alas yang lembab, itu nggak kering, ya, ya. malah kering total. Oke. Kalau untuk size yang gede-gede gitu lo udah nggak perlu lampu-lampuan lagi kan Pak ya? Langsung di luar aja gitu outdoor semua kan ya? Ya, Apa lo di dia kandang? masuk sendiri keluar. Apa lo di rumahnya masih ada lampu gitu kalau malam gitu nggak? Kalau yang size gede? Lampu pakai dikit sekali sih, Iya, iya, iya. Ya dikit makanya ya, juga kalau dikit. ekstrim Paling gelap buat kaca gitu ya. ya. Hmm. Oke. Dari Dion, pas panen telur nggak sengaja kebalik telurnya. Terus kalau mau tahu posisi awalnya gimana tuh gimana Pak? Pas telur netes nih, uh, itu kan Hmm, emang harusnya posisi jangan dirubah ya, katanya Pak ya, saat dipasang uh, inkubator. Nah kalau pas jatuhnya uh, kebalik, kita taunya kalau itu yang atas itu yang bawah tuh gimana tuh? jadi sebenarnya gini, 1 kali 24 jam itu telur itu aman sebenarnya untuk kita bolak-balik. Tapi setelah itu Oke, jangan kita bolak-balik. Ya, oke, jadi pas awal pun kita cuci-cuci dulu, kalau misalnya kotor sekali itu silahkan, baru ya kalian tandain pakai spidol yang mana atasnya. ya, ya. Oh, Tuh. di tandain gitu berarti paling enak ya. Betul, kan 1 2 kali 4 jam masih bebas ya. Cuci-cuci mau kalian susun gimana, baru kalian kodein deh atas mana bawah mana. Oke. Kalau gue sih belum pernah megang ya bentuk telur sulcata ya. Nah kalau kalau lu bisa 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 gambarin seperti apa sih Pak? Selembek apa sih itu telurnya? Lembek banget? Apa Telur kayak telur bebek, telur ayam yang udah begitu? Apa gimana? kayak telur ayam ya, keras, Oh keras seukuran sebenarnya bola telurnya ya. pingpong, keras, dia keras Oh, teksturnya. Ya, oke oke. Jadi sebenarnya seperti dipegang bola pun juga pingpong. nggak apa-apa, nggak terlalu lembek-lembek banget gitu ya. Nggak apa-apa, ya, ya nggak banyak gitu, enggak. Oke oke. Siap. Eh
Terus sulcata jantan sama betina apakah ukurannya sama atau salah satu lebih besar? Lebih besar jantan sih pasti ya. Ya, Ya, kalau ya sulcata lebih besar disaranin sih jantan. gitu. Indukan kalau sedarah apa boleh kawin? Widih. Gimana tuh Pak? Indukan kalau Boleh sih, sedarah boleh. Kalau boleh ya? mungkin kan kalau di anjing kan nggak boleh, kalau di Iya, reptil itu nggak masalah. nggak masalah. Lagian juga repot Nggak juga sih masalah. kalau kita gimana bisa tahu jadi sedarah apa enggak ya kalau nggak dari awal megang ya. Apalagi kalau Benar. Windy, gimana cara kita tahu kalau dia nggak sedarah apa enggak? Susah sih kalau kayak gitu ya. Tapi Ya, tapi aman ya Pak itu ya Pak ya. aman, Di aman. reptil aman Nggak ya. apa-apa. Oke. Oke, dari Wizi pernah ada yang sakit nggak atau indukannya yang mati dan penyakit apa yang masih rentan untuk size besar? Oke, size besar nih Pak, penyakit yang sering sering melanda sulcatanya. Apa Pak? Oke. Terutama pertama kalau sulcata, apalagi saya waktu itu beli WC ya, Wildcott itu cacingan sih. Cacingan ya. Cacingan itu satu ya, itu ya kan pengobatannya nggak susah lah ya kalau cacingan. Eh, Berikut habis itu biasanya ya BS ya. Kalau BS mungkin sulcata semua ukuran itu bisa Betul. 5 cm juga ada tuh bisa BS. rawan. Nah, mau baby, mau indukan segede Iya, apa ya asli, tinggal asli, ikutin deh asli. segede apa. Itu. Kalau kalau Di kalau luar itu sulcata jumbo segede punya lu gitu Pak yang udah 40-50 cm itu dia masih masih banyak keluar intinya. Ulates ya? oh masih Oh, masih banyak banyak, keluar juga ya? masih banyak. Masih banyak terus itu. Oke, oke. Masih Gue kira kalau udah itu makin gede udah nggak terlalu sebanyak kalau 20 cm, 30 cm gitu. Ternyata masih masih banyak juga ya. Walaupun size gede ya. masih berbahaya kalau nggak keluar kan itu. Oh iya, jadi belajar serem, serem juga tuh. Oke, terus Ya. dari Lampung Torto. Dia nanya gini Pak, perizinan di Jakarta dong, kan pelihara sebanyak itu pasti ada bau yang kecium sama tetangga. Nah itu gimana tuh Pak? Nah, kebetulan kita nih, saya kan pakai tanah kafling nih. Ya, Oh, beruntung sekali belakang, kiri, kanan itu masih kosong semua sih. wah ini Ya, cakep banget ya. jadi ya kiri, kanan, belakang itu malah lahan kita buat nanam rumput odot, buat apa, Iya, iya. kembang sepatu kita taruh di sekitar. Tapi overall sih nggak bau sih. Iya, Ya, lo berarti kalau di farm lo itu lo naruhnya tuh gimana sih Pak? Lantai dasar rumah gitu ya Pak? Apa lantai atasnya, di atapnya apa gimana sih? lantai dasar, Lantai lantai dasar? dasar, Lantai dasar ya? lantai dasar. Tapi Ya, setengahnya itu kita cor. lo bikin ada halaman luar sama ada kayak kamar-kamarnya gitu ya? Ya, Iya, dari iya. depan tipu-tipu dikit kayak rumah biasa lah gitu. Tapi lu izinnya gimana? Lu izinnya ini, apa namanya, maksud gue lo rumah tinggal apa? Itu sih sebenarnya komplek perumahan ya, cuman kan Oke, kita udah izin ke RT RW dengan catatan ya kita jaga ya gitu. Kalau sampai ada oh, komplain kala limbah, bau apa segala ya kita iya. barulah cari solusi. Tapi selama ini ya aman sih, aman Aman ya? gitu, Oke, aman. oke. Terus, ini berarti kan sulcata tuh project pertama lo ya kalau untuk ngebreed torto. Betul. Ya, sulcata. Lo next plan-nya apa Pak? Lo pengen ada jenis lain yang mau lo breed atau mungkin lo punya apa? Lo punya plan apa untuk breed? Nah, untuk sekarang di atas lahan gua itu gua lagi coba cherry head sih, Waduh, cherry menarik head. tuh. Gitu. Secara size juga nggak perlu Cherry gede head. lagi Pak kalau cherry head Pak ya. Ya, ini coba saya naik ke atas ya, ada di cherry head nih. Asik. Oh, lu masih di farm nih? Oh enggak, ini di rumah. Oh, di Ini rumah. ini Oke, oke, hidak oke, ini oke. sekarang. Oke, oke, coba kita lihat ya. Oh, dia nih ini buat yang pada belum tahu nih, ternyata bro kita ini lagi ngeset untuk nge-breed cherry head juga. Mari kita lihat ya. Mana agak gelap sedikit Apa karena besok tidak. yang mau nanya juga boleh sekalian boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Sambil lu jawab mungkin Pak, gimana tahu sulcata cacingan Pak? Ciri-ciri cacingan gimana Pak?
Wah, kalau cacingan sih kita kasih rutin 6 bulan sekali ya sampai dia keluar cacingnya. Kelihatan sih di pupnya itu keluar. Cacingan tuh pasti mencret nggak sih, Pak? Iya, mencret ya. Pasti mencret ya, kalau cacingan ya. Ciri-cirinya. Ini dia nih. Udah banyak juga loh stok ini ya, indukannya. Ini yang gede sendiri ini nih 30 cm yang udah gede. Ini cherry head semua ya, Pak? Cek. Ada 2 redfoot nyasar di sini. Sisanya cherry. Si cherry head tuh kalau kawin sama redfoot bisa nggak sih? Kenapa? Kan sefamili tuh, cherry head kalau kawin sama redfoot tuh bisa jadi nggak? Jadi kan mereka masih satu keluarga semua kan. Oh, bisa juga ya. Tapi jadinya, Cuman ya jadinya cherry head apa redfoot? jadinya lebih ke redfoot sih. Jadi Lebih sayang redfoot ya? sebenarnya. Oh, Oke, jadi yang ada di tampilan video ini adalah cherry head yang sedang di project breed sama bro kita ini nih ya. Ada jantannya 30. Yang 30 cm apa? Jantan. Cherry betina. Oh, itu betina malah. Oke. Betina ya, udah proven sih yang ini. Kalau cherry head tuh jantannya lebih gede juga ya daripada betinanya? Betinanya yang lebih gede. Oh, kebalik ya. Sama kayak Istar gitu juga ya. Balik. Lebih gede betinanya dibanding Ya. jantannya ya. Betinanya. Tuh. Nah, ini geng Pardalis nih. Mana? Lagi pada tidur. Oke. Udah gede-gede juga tuh berapa tuh? 20 cm kali? Lebih 30 ya? 28 sampai 30 lah. Kalau Pardalis size kawinnya berapa, Pak? Pardalis Babkoki aja. Babkoki Ya, size kawin kalau berapa? Babkoki itu 28 udah bisa. 28 udah bisa ya? Udah 28 udah bisa. Nah, ya inilah sebenarnya tempat pertama pertama itu ya, nyoba tempat itu tahu di ya. sini. Simple sih sebenarnya, Persis Pak ya. itu. Cuman area yang memadai, pasir-pasiran di bawahnya, lampu gitu ya. Kalau untuk nge-breed ya. Ya, sebenarnya ya simpelnya cuman punya tempat untuk pasir kedalaman 40 cm buat dia Kedalaman nelor. 40 Udah cm. itu aja sebenarnya. Itu ya. Ya, kedalamannya untuk dia menggali ya. Ya. Untuk dia nelor gitu. Minimal. Oke. Ada yang nanya dari Denny, gimana kondisi sulcata albino yang kena BS kemarin? Terapinya udah berhasil belum? Nah, Gimana tuh Pak sulcata albino lo kemarin? Ada yang kena BS, Pak? masih ada satu. Udah pada pusing gimana lu ya? Albino. Sama sakit palanya, Pak. Iya. Size berapa itu Pak yang kena BS, Pak? 16. 16. Waduh, udah seharga mobil sih dapat tuh ya. Itu udah mengecil terus sih, udah berkurang terus. Oh gitu. Cuman masih lumayan lah. Tapi masih normal makan apa. Makan segala macam normal ya. Oke. Ya. Oke. Ini tadi ada yang sempat tanya by DM ke radiotorto.id, beberapa gue baca dulu ya Pak ya. Oke. Tolongan pertanyaan ke DM kita. Pertanyaannya, kalau misalnya untuk sulcata yang siap kawin, itu kalau secara suhu, apakah menentukan dengan proses dia mau kawin apa enggak? Yang tadi ya, kalau kawin biasanya dia lagi panas, dia nelornya dia pas lagi dingin gitu ya Pak ya? Ngaruh, Gitu betul, ya? ngaruh. Okay. Betul. Siap. Welcome Denny Cagur. Denny Cagur nih. Nah, ayo dong kalau lagi mau proses ngebreed Om, beli yang gede Om. Kita langsung ngebreeding nih. Iya, mampir Om. Mampir silakan Om. Ini bukan juragan lagi nih, udah suhu besar. Terus yang belum mau masih jauh. DM aja Pak, DM sama gua. Dia nanya kalau bro, kalau misalnya gue punya indukan betina, mau dititip telur di tempat lo bisa apa enggak? Dia punya indukan, mau dititip telur tempat lo, nah gimana tuh, bisa nggak? Langsung suruh DM lo aja Pak.
Ah, boleh, tapi kayak gitu sih kita nggak terima dulu ya, takutnya kan nanti ya ada ada kejadian gimana lah gitu kan, namanya hewan ya, kita kan nggak bisa jamin gitu. Ya, Mm. itu ya. Jadi Ya sementara kalau boleh gitu dulu sih ya. lebih baik beli jantannya, mestinya yang penting sabar, pasti jadi sih. Kalau sulcata, saya jamin siapapun coba pasti jadi sih. Oh gitu Kalau ya. ada bra beda cerita, Aduh, kalau ada gas susah pasti pak. tinggal masalah waktu. Iya. Jadi emang Ya, kalau kalau habis ngobrol sama lo tuh emang kesana tuh gampang banget ya kalau jadi kalau mau ngebreed sulcata ya. Emang segampang itu pak. Area punya pasiran yang cukup tadi saya kan. yakin sih, ya, saya yakin bisa karena tinggal masalah waktu doang kalau gitu ya, kalau sulcata ya. Karena dia menurut saya tortoise yang paling gampang dan paling layak untuk dikerjakan sih. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk Ya, pemula breeder, saran lu sulcata nih. Dibanding cherry head redfoot gitu-gitu, yang secara size lebih sulcata. kecil. Cherry head, cherry head itu kalau saya sih sekarang kendalanya susah ngumpulin indukan ya, karena kan indukan tadi kalau dilihat paling baru 11 Oh, ekor. Belum iya, semua iya, iya. matang, karena kita kalau cherry head itu nggak bisa import size gede. Dari Iya. negara sana itu dibatasin. Oke, Gitu. kalau sulcata size Oh, besar melimpah di WC ya. ya tinggal sebut mau 100 juga Iya, iya, iya. dikirim gitu kan. Jadi faktor itu yang Tuh. sebenarnya membuat lebih mudah ngebreed sulcata ya Pak ya. Karena ketersediaan Ya, hewannya juga ya. sediaan dan mereka lebih sering kawin sih menurut saya dibanding Oke, sulcata ya. oke. Sorry, Dibanding dibanding cherry head. ya, Oke, lebih sering kawin ya betul. sulcata. Oke. Oke, terus lanjut Tuh. lagi. Sulcata sulcata jumbo itu apakah dia dia mengenali anaknya Pak? Nah, pertanyaan bagus nih. Sulcata tuh dia akan kenal nggak sih sama anaknya sendiri saat udah netes gitu ya? Saat udah netes sih enggak ya. Enggak ya? Cuman kalau kita habis dia nelur, dia agak sedikit protektif ke tempat yang dia habis bertelur gitu. Walaupun telurnya kita udah singkirkan ya, Nah, namanya mungkin insting ibu lah ya. Dia tetap oke. agak menjaga Mau wilayahnya dia itu. jaga ya? Oke. Nah, Ya, tapi pas telurnya lo ambil dan udah diamankan itu, apakah si indukan betina tuh tahu kalau telurnya diambil? Apa dia nggak lihat sebenarnya? nggak lihat, dia nggak Oh, lihat, dia tuh sebenarnya nggak lihat ya? dia nggak lihat. Karena ya orang kalau keseringan colong gitu, jadi saat dia udah tutup ya, Nah, itu nggak akan ada perbedaannya. Permukaannya itu rata persis sama sebelum dia gali gitu. oh gitu. Jadi nggak ada bekas. Mainnya cantik lah, kesannya cantik. Jadi kalau kita meleng, ya pasti udah nggak bakal ketahuan gitu. Oh gitu ya. Oke, oke. Rapi gitu, rapi banget. Oke, Hmm. Pak, kalau misalnya nih, sulcata betina yang udah bertelur, terus nggak kita amanin telurnya tuh, jadi emang telurnya masih terkubur di dalam pasir dan tanah itu mungkin netes juga nggak sih? Kalau nggak kita pindahin ke inkubator, kalau kita biarin alami gitu Mungkin, misalnya. mungkin, Oh, mungkin juga mungkin ya. juga. Ya, Tapi, tapi persentase berhasilnya lebih kecil dan oke, biasanya makan waktu lebih dari 120 hari. 120 hari, oke, Lebih dari 120 hari. lebih ya. Jadi Lebih lebih lama cepat ya. via inkubator sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi ibaratnya kayak masak aja ya, kalau kita setting suhu jaga di 29, kemungkinan besar dia akan lebih lama. Tapi kalau di 31 dia lebih cepat. Oke, mantap. Terus kura-kura impor segini sulcata sama redfoot dan lain-lain itu harus ada suratnya nggak bang kalau lo impor size gede? Kalau kita yang import langsung itu ya dibutuhkan surat CITES ya. Surat izin CITES-nya itu tapi diterbitkan dari negara asal, bukan dari kita. Oke, dari sananya ya berarti ya, dari yang ngirim Dari ya pak. sananya, Oke, dari yang ngirim. Itu oke, sistemnya apply aja, dia yang ngurus. oke, kita terima beres doang berarti ya. Ya, Oke, terus dari Sabi, kenapa ngambil sulcata yang WC bang? Kenapa nggak ngambil yang CB? Kenapa? Lo alasan lo ngambil WC itu apa? Ada alasan khusus kan?
Sebenarnya nggak ada alasan khusus, tapi kalau CB kita cari satu-satu ya saya Lumayan agak juga capek PR ya. kumpulin. Ya, sebenarnya Ya. saya ada kira-kira 7 atau 8 yang CB ya, sisanya itu ya importan itu. Oke. Tuh. Oke. Terus yang ini yang masih nanyanya via DM, apakah lo bisa membedakan sulcata jumbo lo itu mana yang WC, mana yang CB, Pak? Saat di penangkaran sekarang. Oh, bisa sekali, Karena lo pakai itu ya. sekali. Bukan. Lo tulisin nama apa gimana? Lo cara ngebedainnya gimana? Hmm, satu, WC itu kan mereka kekurangan gizi ya. Oke. Jadi skutnya itu semua rata. Oke. Nggak pernah WC itu ada piramiding, nggak pernah sama Ya. sekali. Lebih smooth Sedangkan malah CB jadinya kalau WC ya. lebih smooth. Lebih smooth ya. Tapi bopak-bopak Ya, pasti, pasti, kalau di pasti. Dapat pasti. yang mulus itu cuma Nah, jarang banget kalau WC ya, Pak. ya itu aneh kalau dapat justru. Namanya juga tangkapan Kelihatan liar. sih itu. Ya. Terus. Nah, kalau Oh, CB berarti itu yang kan bisa. jendol-jendol, Hmm. dan yang uniknya itu kalau WC itu banyak di bor di belakangnya ya, di skut belakangnya. Oke, karena itu buat apa tuh? Jadi kalau di negara Afrika itu kan di Nah, sana kan mungkin kura-kura anggapannya barang murah kali ya. ya, Jadi mereka itu dibor, diikat tali, jadi ibaratnya kayak anjing dia lepas dulu. Nah, kalau malam baru dia tarik lagi, gitu, dilepas di alamnya. oh iya ya. Emang Itu emang gue juga kelihatan. kadang sering-sering lihat sih kalau ada yang jual sulcata jumbo yang gede-gede pasti emang ada itu bolong-bolongan di belakang ya, Pak. Di kerapas belakang ya biasanya ya. Ya, Ya kan? ya, Itu faktor itu ya. Oke. betul. Kan mulus tuh buletannya kayak hasil boran gitu Iya, kan, emang bukan benar kayak benar retak. benar benar benar. Perfect gitu ya, Iya, perfect iya. bulat gitu. Ya, Ya buat gitu. naruh apa gitu ya. Ya, buat ikat tali dia. Iya, iya, iya. Terus kalau Tuh. indukan jalannya nyeret, bisa kawin nggak tuh kok? Indukan jalannya nyeret. Susah tapi bisa ya. Kalau bisa ya itu pasti faktor utamanya itu sebelumnya dipiara di rumah pakai keramik biasanya yang licin. Oke. Nah, kalau bu licin gitu. Nah, jadi ya Hmm, lama-lama nyeret. Tapi dibilang bisa bisa. Gitu. bisa ya. Oke. Terus untuk di farmnya Urban Squad yang begitu banyak sulcata jumbo itu pola makannya apa aja kok kasih tahu dong sama habis berapa kilo per hari Oke, pola makannya apa aja makan habis itu berapa kilo per hari. berapa kilo ya? Kalau makan itu saya kombinasi Ya, sebenarnya ya. Jadi saya ya 50% itu sih sebenarnya saya pakai rumput. Sisanya itu yang saya kombinasi. oke. Kombinasinya itu saya ada pakai kangkung, fumak, Hmm. pelet kelinci, pelet koi saya pakai juga, Ya. timun dan pumpkin. Pumpkin sih sebenarnya yang paling sering saya pakai karena kan paling gampang ya, awet ya dia ya. Ya, Tuh, ya. pumpkin kuning lah, labu parang lah kalau sini orang ngomong kan. Labu parang ya, betul Tuh. betul. Ya, jadi mungkin Jadi hari makanya Senin saya dikombinasi pakai begitu ya. labu. Ya, tuh. Oke. Kalau Dan untuk estimasinya Pak sehari berapa kilo Pak lah bisa Pak? sehari berapa kilo itu kalau misalnya itu 2 kilo, sekitar 2 karung 50 kiloan lah ya, Gile. Sehari tuh ya 50 lima kilo puluh ya. kiloan lah. Kan dia makannya pagi sore Iya, iya. dibagi ya, jadi 50 kiloan lah kurang lebih. Oke. Nah iya kalau misalnya lu juga yang lagi nonton pengen ngebreed sulcata jumbo yang saya segitu ya emang pastiin kuat juga dengan biaya makanan juga ya Pak. Makan Lumayan juga tuh. berat Jangan ya, lu samain kayak kita melihara size 20 cm yang cuma sekilo seminggu. Sayur nggak cukup lah. Gue udah Aldabra 2 di hmm, rumah aja seminggu udah 4 kilo fumak. Baru 2 loh.
Size baru 20 cm. Berdua. Gimana 50 cm? Waduh, amsyong ya. Oke. Ya, berat Dari dimakan. dari Denny, breeding Pardalis lebih cepat daripada sulcata nggak Om? Breeding Pardalis lebih cepat daripada Pak, sulcata nggak? kalau saya banyak tanya-tanya sama-sama penghobi, sama-sama main lama ya, Pardalis itu tantangannya sebenarnya paling berat sih untuk di breeding ya. Oke. Jujur paling berat. Selain dipelihara Ya, susah juga, ternyata breeding juga nggak masuk kata ya. ya satu dia Kenapa tuh agak Pak? Kenapa tuh Pak? rewel. Kenapa? Pertama, satu Pardalis nyari size besar aja itu setengah mati lu jujur nyari ya. Betul, susah ya. Karena saya kecil juga Kan? akhirnya udah tumbang. Nah, masuk size 15, size 20 dia tumbang gitu. Jadi Betul. saya aja kumpulin nama ini baru kekumpul segitu. Oke, jadi dari hal simple cari barangnya aja susah gitu ya, gimana ngebreednya gitu ya. Ya, Oke. dan tingkat kematian Terus, yang lebih tinggi pertama. tapi emang ya Pardalis itu emang, aduh, tricky sih emang. Gue pernah punya 16 cm Pak, mati mendadak. Semendadak itu, jadi malam masih makan, paginya die. Gue kayak, Nah, sudden death kan. itu hal yang sering terjadi kan buat torto keeper juga ya, kalau yang mungkin Pardalis. Nah, Ya ini lanjut. 2 Pardalis sakit nih di bawah nih. Oke. Itu gede tuh yang kanan. Nah, Itu berapa cm Pak? nah, ini jantannya nih. Ini gede gini Oh, aja yang masih tadi. sakit Oke. nih. Oh, sakit. Oh, beda. Ini yang di bawah. Oh, beda ya. Beda. Nah, ini sakit nih 2 nih. Mana lagi lu kasih fokus lampu gitu ya. Iya, lagi pakai solar glow gitu. Iya. Itu apa tuh yang di situ, Pak? Ini geng Hermani nih. Oh, Hermani. Nah, lu Ya. ada rencana ngebreed Eropa gini, Pak? Susah ya sebenarnya, cuman piaranya gampang kalau Hermani itu enak. Cara size juga nggak Karena begitu dia kan, iya, karena dia berhibernasi sih, yang susahnya di situ. Kalau jadi kan kita nggak ada iklim musim dingin ya, taruh kulkas kan repot jadi. So. Oke, ini waktu kita live tinggal 5 menitan lagi Pak, karena hingga live itu sejam mati kan, jadi daripada kita berlanjut, pengen kita sudahi dalam 5 menit lagi ya. Ntar kalau misalnya lo pengen kita live lagi sama Urban Squad, boleh lo request-nya di DM. Ntar kalau kita bisa cari waktunya Om ini yang sibuk banget ngebreed, bolehlah kita live lagi lanjut. Ya. Boleh. Terus yang masih belum menjawab di DM adalah soal Om, kalau misalnya sulcata jantan size dewasa yang siap kawin itu ada ciri-ciri nggak sih kalau emang dia jantan tangguh? Ada nggak bisa ngebedain kalau misalnya ini jantan yang jago kawin, ini yang nggak jago gitu? Ada beda secara fisik nggak sih? Ada. Kalau saya pakai triknya itu, sebentar ya, saya ambil contoh ya. Ini saya pakai resin nih ya, tapi ya. Karena nggak ada jumbo. Nah, kalau itu kalian cari itu yang jantan itu ininya udah naik ya. Oke. Kerapasnya ujungnya ini udah naik. Gitu ya, Om ya? Ya, ininya udah mekar semua, belakang udah mekar. Itu kalau pengalaman saya itu jauh lebih tangguh dibanding yang belum mekar ya. Walaupun size-nya masih beda-beda, tapi lebih sering kawin lah, nonggeng gitu. Ini kan udah gitu. Oke. Di situ berarti kalau yang udah mekar ke atas gitu ya. Ya, ini mekar-mekar. Gitu. Oke, selain itu Om, ada lagi nggak yang biasa jadi pertimbangan saat memilih sulcata yang jumbo itu di market biar cari yang udah siap kawin tuh apa sih ininya? Ciri-ciri fisikal lagi? Kalau dari makannya rakus gitu nggak pengaruh. Tinggal ini sih, cari misalnya kita pilih nih, dikasih pilih ya dari 3 nih mau beli mana yang satu. Saya pasti pilih yang paling berat badannya. Oke, paling berat ya secara bobot ya.
secara bobot. Ya. Oke. Oke, jadi itu dua alasan kunci tuh kalau lu lagi cari sulcata size jumbo untuk breed. Satu, cari yang pilih kelapasnya yang udah naik ke atas, sudah mekar. Yang kedua, pilih yang berbobot. Lebih berbobot Dan lebih besar tuh lebih faktor X untuk breednya bagus ya. satu Apalagi lagi yang penting kalau untuk betina ya, ya untuk betina. cari yang skut atasnya itu udah bonyok-bonyok. Oke, ini menarik nih untuk yang betina, cari yang skut atas atau skut bawah om? Skut atas ya? Skut sininya nih udah tumpul aku. Ya, skut atasnya udah. Ya, artinya dia udah sering dikawinin, udah pengalaman lah jam terbangnya, sering kawin. Emang kalau cari torto yang kualitas breeding tuh emang pasti kita nggak cari yang mulus-mulusan kayak size kecil ya om ya. Justru malah kita carinya kalau betina cari yang udah bonyok, yang udah sering dinaikin sama yang jantan kayak gitu-gitu ya. Ya, kita nggak lihat penampilan lah ya. Penampilan lah, yang penting lihat kualitas dia berpengalaman nggak di bidang kawin dan kawin. Ya, jam terbangnya. Betul. Satu pertanyaan terakhir dulu sebelum nanti gua kasih closing. Untuk size jantan dan betina om, kalau misalnya size jantannya itu 60 cm, itu mungkin nggak dia mengkawini size betina yang 38 sampai 40 cm. Oke, jadi secara size beda jauh nih om. Yang jantannya 60, yang betinanya 38 sampai 40 cm, itu mungkin nggak dia bisa kawin? Bisa, tapi kasihan. Bisa aja. Tapi mungkin jadi nggak om kalau kayak gitu? Bisa, selama dia connect bisa ya, apalagi kalau udah ditimpa sama segede gitu kan kemungkinan dia nggak bisa kabur. Bisa kabur, iya. Kabur. Dan kenapa ada alasannya, saya lebih suka mereka itu di pasir kawinnya. Kalau di konkrit, di beton, itu kan agak susah masuk buntutnya dia tuh untuk nyelip ke bawah kan. Kalau pasir kan dia bisa nyodok pasirnya dikit ke bawah untuk hemipenisnya masuk. Gitu. Makanya lu juga tadi saranin untuk pasir kedalaman 40 cm ya om ya, untuk kayak gitu juga tuh om ya, untuk dia bisa masuk ke dalam ya. Ya minimal ya. Kalau di farm sih saya pakai 70 cm. 70 cm, oke. Ya, okay. Karena di dak kalau 70 cm kan terlalu landai itu turunannya kan nggak bisa. Nggak bisa digali kalau dak. Oke. Karena waktu yang terbatas juga teman-teman, ini udah hampir 49 menit kita live. Jadi sebelum nanti Instagram dipotong karena udah 1 jam, kita akhiri dulu aja untuk sesi yang pertama live bareng Urban Tortoise .2 sama Urban Squat Farm. Mungkin terakhir dari lu Sob, terakhir tips untuk agan-agan yang baru mau nge-breed sulcata. 3 aja om. 3 tips kunci untuk nge-breed sulcata versi lo. Tips itu ya, pertama pastikan fasilitas itu sudah memadai ya. Dari media pasir, untuk kolam atau tempat dia minum, suhu itu fasilitas sudah memadai. Kedua, memiliki indukan yang berkualitas. Dalam arti jangan menghemat-hemat, beli yang lebih murah dikit, size 35, itu jangan. 40 itu udah paling minim. 40 paling minim ya? Jadi, ya 40 itu udah mulailah, udah oke. Ketiga, paling bagus itu menurut saya CB dibanding WC. Jadi kalau kalian sabar ngumpulinnya, saya saranin sekali kumpulin semua CB dibanding WC. Apalagi kalau misalnya kita emang sambil melihara om ya, yaudah gedein aja sekalian om ya. Sambil dari sedang gedein aja dulu gitu kan. Gedein dulu sampai siap kawin baru dikawin. Oh mending CB om ya berarti ya kalau saran lo ya. Jauh mendingan CB. Oke. Siap lah kalau gitu. Teman-teman terima kasih yang sudah nonton Instagram live kita bersama Urban Tortoise dan Urban Squat Farm. Silakan di follow Urban Tortoise .2 ya. Nggak pakai dot ya? .2. Urban Tortoise. Yang satunya udah di back. Sama Urban Squat Farm. Silakan di follow.
Lu sekarang yang lagi stok buat dijual apa nih? Yang lagi ready buat dijual? Ada apa aja? Boleh promosi, silakan. Sekarang Lupa nih. nggak Kalau ada. emang pedagang besar tuh begitu lupa, sob. Kalau pedagang kecil mah hafal semuanya. Dia lupa loh, apa aja yang gue jualnya. Enggak, udah. Yang ini kan rata-rata Kipan semua nih. Cherry Head, Pardali, Sulbino, itu Hermani Kipan itu. Ya paling mau promosi ini channel YouTube kita Nah, baru boleh, mulai boleh. juga. Apaan? Ya, Apaan? itu. Silakan disampaikan Nama channel YouTube. nama channel YouTube-nya itu Urban Squad Channel. Urban Ya Squad kita ya. baru jalan sebulan sih gitu. Jadi minta dukungannya juga ya semua gitu. Tapi channelnya keren, ada subtitle bahasa Inggris juga, gile. Ya. Cuma sebentar juga udah langsung PR itu. tumbuh nih subscriber nih, asli PR. Gue juga begitu, aduh PR banget lagi. Om jadi kapan datang ini? Gue pengen datang sebenarnya beberapa bulan kemarin, tapi pas lagi tiba-tiba pandemi ini, jadi kita ke pending mulu ya, jadi belum sempat mampir. Iya, Tapi mampir betul. pengen banget mampir ke sana. Siap. Pengen ngawinin Alda Brago gimana katanya. Iya, hybrid ya. Oke, kalau gitu, Om Wem, thank you banget ya. Udah diajak ngobrol Thank you. Thank you banget. Nanti kita update lagi kalau kita pengen live lagi bersama lo ya. Siap. Thank you bro, sukses terus. Sukses terus selalu.